Pengantar ilmu hukum topik keempat dari 70 topik. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum, metode mempelajari hukum. 1. Metode idealis. Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai tertentu. Salah satu nilai yang diperjuangkan adalah nilai keadilan. Jadi, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkannya. 2. Metode normatif. Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom. Pemusatan perhatian tersebut akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, metode itu disebut juga sebagai metode normatif analitis. 3. Metode sosiologis. Bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dari metode-metode sebelumnya, metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum. Cabang-cabang ilmu yang termasuk ilmu hukum tidak hanya satu. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut. 1. Van Apeldoorn berpendapat, bagian ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum, B. Sejarah hukum, C. Perbandingan hukum. 2. W. L. G. Lemaire berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Perbandingan hukum, D. Sejarah hukum. 3. Prof. Lee Eun-hook, SH berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Dududu Suara Mahmudin menyatakan bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum, dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum. Hulwetensecha, antara lain, 1. Sejarah hukum. Rechtsgeschiedkunde adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam masyarakat tertentu. 2. Politik hukum. Rechtspolitik adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Menurut Teuku Muhammad Radi, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Putre sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain, politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara positivitet dengan sosiale werkelijkheid. 3. Ilmu hukum positif. Positif rechtswetenschap adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, living law, atau suatu tata hukum negara tertentu. 4. Sosiologi hukum. Rechtssociologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. 5. Filsafat hukum. Rechtsfilosofi adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari pelbagai pertanyaan yang mendasar, misalnya, A. Apakah hakikat hukum? Quid ius? B. Apa dasar-dasar mengikatnya hukum? C. Mengapa hukum berlaku umum? D. Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan? Dari pengertian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ada pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah ilmu. Sejalan dengan pendekatan filosofis, ilmu hukum pada dasarnya bersifat normatif, preskriptif, bahkan dogmatis. Dengan itu hukum dipandang sebagai serangkaian kaidah-kaidah hidup yang harus berlaku. Bahkan ada aliran yang berpendapat bahwa berlakunya hukum terlepas dari kenyataan apakah masyarakat mentaatinya atau tidak. Dianggapnya bahwa dunia hukum terletak dalam dunia das Sollen sedang kenyataan ditaatinya hukum itu terletak pada dunia das Sein.
Dalam masyarakat dijumpai pelbagai derajat kepatuhan, antara lain, 1. Seseorang bersikap tindak atau berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujui sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. 2. Seseorang berperilakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. 3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang. 4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang. 5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui seluruhnya dan tidak patuh pada hukum, seperti melakukan protes. Istilah jurisprudence berasal dari kata Latin juris yang artinya hukum, dan prudence yang artinya pengetahuan. Dengan demikian, jurisprudence diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum. Kata hukum itu sendiri memiliki berbagai konotasi. Hubungan dengan jurisprudence, kata hukum dikaitkan dengan pengertian abstrak. Jadi bukan dalam pengertian yang bersifat konkret seperti dalam bentuk perundang-undangan. Gray mengatakan bahwa perumusan jurisprudence yang lebih sederhana adalah, jurisprudence is a science of law, the statement and systematic arrangement of rules followed by the courts and the principles involved in these rules. Perumusan jurisprudence oleh Gray dinilai telah terjadi perubahan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan jurisprudence itu sendiri. Hal ini melahirkan pendekatan baru di bidang teori hukum, yaitu, a. Sociological jurisprudence, yaitu teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu. b. Comparative jurisprudence, yaitu pengetahuan tentang perbandingan sistem-sistem hukum. Kegunaan dari mempelajari jurisprudence ialah, a. Jurisprudence merupakan objek studi yang menarik yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. b. Penelitian-penelitian di bidang jurisprudence memiliki manfaat bagi disiplin-disiplin ilmu lainnya selain ilmu hukum. c. Jurisprudence juga memiliki nilai praktis, di bidang hukum khususnya. d. Jurisprudence juga memiliki nilai pendidikan di mana penalaran konsep-konsep hukum lebih mempertajam teknik yang dimiliki para ahli hukum itu sendiri. e. Jurisprudence akan membawa para ahli hukum dari cara berpikir hukum secara formal ke realitas sosial. F. Jurisprudence dapat membawa para ahli hukum untuk melihat jauh ke depan. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas sekali. Oleh karena itu bisa dimengerti buku yang membicarakan tentang ilmu yang demikian itu terutama akan dibaca oleh orang-orang yang pertama-tama menginjakkan kakinya ke dalam dunia hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam dirinya tentunya berhubungan dengan hal-hal mendasar sifatnya, seperti apakah hukum itu, fungsinya, strukturnya dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, ilmu hukum mengantarkan pembacanya untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum sebelum ia meningkat ke pemahaman tentang hukum yang lebih detail. Oleh karena itu ilmu hukum itu bisa disifatkan juga sebagai suatu pengantar ke dalam studi lebih lanjut tentang hukum. Maksud studi lebih lanjut yaitu pengamatan terhadap fenomena hukum yang sudah lebih positif sifatnya, yaitu ketentuan-ketentuannya yang konkret mengenai suatu bidang hukum. Itulah materi topik keempat pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.